Ya, terima kasih. Ini satu pertemuan yang luar biasa, membangun kerjasama yang baik dengan Badan Pengawas dan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia untuk kemandirian fiskal untuk pemerintah daerah di dalam hal pendapatan daerah, ya, PAD. Yang demikian kami daerah-daerah yang kabupatennya yang baru dengan kabupaten yang sudah lama, yang kota, tidak bisa disamakan. Karena itu kita perlu terus membangun komunikasi supaya ada kemudahan-kemudahan yang perlu harus pemerintah BPK meriksa persiapkan kerjasama untuk mempersiapkan kabupaten-kabupaten ini berbicara kemandirian fiskal ini, PAD yang harus distribusi apa yang harus ditagih dan segala macam ini. Dari sisi infrastruktur juga telekomunikasi, infrastruktur jalan, pemerintahan belum terbangun baik, khususnya kami yang kabupaten-kabupaten yang baru. Kalau kabupaten-kabupaten dan kota yang lama, nah itu ya luar biasa, karena itu mudah mereka. Dan sekarang sistem digital semua, karena itu era yang semakin maju, semakin perubahan dunia yang terjadi ini kita tidak bisa terlambat. Tapi terus kita apa yang disampaikan ini kita follow up terus untuk mempersiapkan. Tidak boleh kita bilang kita belum ini, jadi tidak bisa kita menunggu. Tapi terus kita mengikuti perkembangan era digital ini. Dengan demikian saya melihat tadi apa yang disampaikan dari BPKRI di tujuannya baik supaya kita tidak terlambat di dalam era digital ini. Karena itu dengan demikian wujudnya terakhir kesimpulan adalah pemerintah daerah harus belajar bekerjasama dengan BPK. Tidak boleh bertolak belakang. Kalau bertolak belakang, nah akhirnya di situ terjadi miss kerja dan segala macam, akibatnya pemerintah akan terhambat karena kebusmennya yang kita munculkan. Dan kemudian program-program yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan, mari kita harus duduk dan belajar baik untuk kita mempertanggungjawabkan penerapan anggaran itu yang diberikan oleh pusat dan untuk PAD dan untuk penggalian potensial PAD ini. Memang banyak juga kita mengalami kesulitan. Contoh, kalau berbicara kemandirian fiskal, kami seperti saya di Mamberamo Raya, kabupaten berusia baru menjelang 14-15 tahun. Nah, berbicara kemandirian fiskal agak sulit. Ya, karena kita kabupaten baru. Nah, PAD dari mana? Ada kejanggalan yang banyak kita lalui, seperti proyek-proyek pengusaha yang dikerjakan anggaran APBN dari pusat, dari provinsi yang turun di sana, mereka ambil galian golongan C, pasir, air yang digunakan di sana, mereka bayar langsung kepada akun layar. Dan kami pemerintah daerah tidak bisa menagih pajaknya, karena tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Karena itu tadi saya sempat diskusi dengan Kepala, mohon perhatikan supaya undang-undang ini supaya dirubah, supaya mereka harus wajib bayar kepada kami kabupaten, karena kami kabupaten yang punya pasir, punya batu, tapi pajak kami tidak terima dan mereka kerja dengan nilai yang cukup besar. Dengan demikian kita harap pajak untuk PAD daerah kita lihat dari sisi, tidak berbicara teori, tapi dari sisi sederhananya adalah apa sih galian golongan C, supaya mereka bayar kepada kami menjadi PAD kita. Dengan demikian akan menjadi APBD menuju kepada kemandirian fiskal yang disebutkan itu. Karena di daerah berharap hanya transfer dana dari pusat. Potensi alam yang ada kami tidak bisa buat apa-apa, karena izin segala macam itu harus di pusat. Jadi regulasi-regulasi ini yang merugikan kami di daerah, menguntungkan mereka yang di pusat, ini juga perlu evaluasi kembali dengan dalam kesempatan yang akan datang. Dan tadi saya sudah diskusi berdiri dengan BPK. Terima kasih, mereka akan perhatikan. Itu satu hal yang memang benar sekali. Dan kita tidak boleh disamakan dengan teman-teman yang kabupaten induk seperti Jayapura, Kota Jayapura, Merauke, Mimika, Wamena, Nabire, Biak, Serui, ya. Tidak bisa samakan dengan kami yang kabupaten yang baru, dan mereka sudah. Jadi mereka harus menuju, tidak boleh lambat ini, menuju kepada kemandirian fiskal itu. Daerah itu dia harus persiapkan sekarang. Dan contoh di Kota Jayapura cukup baik. PAD cukup bagus. Kami yang daerah-daerah ini kan kasihan kalau bicara PAD. Karena itu kami berharap agar supaya transparan dari dana pusat itu akan menjadi kita daerah membangun infrastruktur seperti jaringan harus kita siapkan baik, ya, infrastruktur jalan harus siapkan baik supaya pendidikan berjalan baik, kesehatan bisa berjalan baik, perusahaan-perusahaan masuk bisa izin yang kita bisa keluarkan dan kita urus
NPWP, nomor wajib pajak segala macam perusahaan itu masuk, dia harus urus di kabupaten ini. Sekarang kan mereka urus semua macam di Jayapura, lalu mereka masuk, mereka tidak bayar pajak apa-apa PAD buat kami di daerah. Karena itu dengan pertemuan ini sangat baik sekali, ini langkah awal yang bagus. Kami beri apresiasi kepada BPK untuk mengarahkan kita punya pikiran ini, pandangan ini ke depan supaya bertanggung jawab keuangan itu transparan, bertanggung jawab, dan pelayanan fokus kepada berdayakan rakyat yang ada di kabupaten atau daerah kita masing-masing. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ya. Siap.